Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Pancaran Kasih Depok, Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini saya menyapa Ibu Bapak, anak-anak semua, bahkan saudara-saudara yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai kembali aktivitas di hari yang baru ini. Saya mau mengajak kita semua untuk kembali mendengar dan menghayati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kembali hari yang baru. Karena itu kami ingin melangkah, kami juga ingin dibekali firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami saat membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kami dapat memahami serta mengerti dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun dapat berlakukan semua itu dalam setiap langkah-langkah hidup kami hari ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil di dalam Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11, yang mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berbagi kasih karunia. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai jemaat Kristen mula-mula, sang penulis ingin menasehatkan kembali tentang karunia-karunia yang ada pada diri setiap pribadi. Bahwa sesungguhnya mereka yang menerima Kristus, mereka yang sudah berimankan kepada Yesus Kristus, mereka semua telah dikaruniai, telah dianugerahkan karunia-karunia tertentu. Sama halnya kalau kita melihat konteks Rasul Paulus misalnya berbicara tentang tubuh. Gereja itu tubuh dan masing-masing itu punya perannya. Mata, telinga, tangan, kaki. Tapi mereka semua bersatu dalam satu persekutuan yang indah. Karena itu untuk supaya persekutuan ini semakin kokoh, maka masing-masing yang ada dalam persekutuan jemaat mula-mula, mereka harus memperlihatkan karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam setiap pribadi. Jadi dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Rasul Petrus sebagai seorang yang berpengalaman dan bisa melihat pembelajaran dari pribadi Yesus. Maka setiap murid-murid yang ada, 12 murid itu, maka semua dikaruniai dan masing-masing punya karunia. Ketika Roh Kudus turun pada diri mereka, bukan saja mereka menyampaikan firman, mereka juga dengan karunia-karunia itu ketika mereka berbicara, layaknya mereka seperti orang yang diutus oleh Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan karena itu ya Bapak, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kehidupan jemaat Kristen mula-mula dia semakin kokoh, semakin kuat, karena di dalamnya saling topang menopang. Karunia-karunia yang begitu hebat, karunia-karunia yang ada pada diri setiap individu dalam persekutuan itu, mereka saling melayani dan menunjukkan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga jemaat yang sudah dikuduskan oleh Allah, yang dipisahkan dari banyak orang, mereka mampu menjadi jemaat yang kemudian bisa bersaksi di tengah-tengah masyarakat yang sekalipun mereka banyak yang membenci orang Kristen pada waktu itu.
Bagaimana dengan kehidupan kita berjemaat di masa kini? Era digitalisasi terkadang juga bisa menjadi tantangan buat kita semua. Karena banyak sekali isu-isu, banyak sekali berita-berita hoax yang bisa menjadi memprovokasi kita semua untuk kemudian memecah belah satu sama lain. Karena itu, ketika kita berada di era digitalisasi seperti sekarang ini, yang mudah sekali dipengaruhi. Era digital ini yang senantiasa mengajarkan kita semua untuk lebih bijaksana dalam menggunakan alat-alat digital tadi. Seperti medsos misalnya, yang mudah sekali di tangan kita bisa saja menyampaikan berita-berita yang tidak benar, lalu kemudian bisa membuat chaos di tengah-tengah persekutuan. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, biarlah kita seperti seorang yang menyampaikan firman Allah. Sehingga setiap orang yang membuka medsos tadi, mereka bisa melihat alat-alat itu, mereka merasakan penghiburan, mereka merasakan kekuatan karena kita menyampaikan layaknya seseorang menyampaikan firman Allah. Bagi kita yang dipercayakan melayani, mari kita melayani dengan sukacita. Karena kita semua pasti dipilih oleh Tuhan. Kita semua dipercayakan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita eratkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Karena setiap pribadi punya karunia dan talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan karunia atau talenta itu, kita membangun tubuh Kristus untuk menghadirkan damai sejahteranya di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan sekarang, apakah saudara dan saya sudah siap untuk menghadirkan damai sejahtera ketika kita berbicara? Layaknya kita memberikan firman Tuhan kepada mereka semua yang mendengar. Kalau kita mau melayani, mari kita layani dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kembali mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, Jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Pagi ini kami mau berdoa untuk sektor Nazaret, keluarga Bapak Yahya Cahya Hendarto, keluarga Bapak Yonas Pisarahu, keluarga Saudara Yopi Pintar Nasution, keluarga Bapak Yopi Maxi Monika, keluarga Bapak Z Albert Latul, dan keluarga Bapak Abraham Yehosua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Untuk sektor Yerusalem, Ibu Yece Lian Kolu Tenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Kolo, Oma Huai, Ibu Nurhayani Pasaribu, dan Bapak Zors Seharlawan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan menjamah dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Triyono. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini dalam mereka menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan yang bersukacita karena bertambah usia kelahiran mereka. Tuhan memberkati Bapak Pujadi Hendra Saputra, Saudara Christian Dwi, Saudari Natalia Leoni Luik, Ibu Titin Riaulis Hutahuruk, Saudara Raja Manasye Simanjuntak, dan Saudari Grace Belandina Lado Jami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, sukacita mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, diakan, penatua, pendeta. Tuhan berkati di dalam kami menjalankan panggilan pengutusan, sehingga kami selalu diberkati baik pelayanan maupun keluarga, juga karya kerja kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk pendeta-pendeta emeritus,
pendeta gereja saudara, Tuhan berkati semuanya. Vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk BPPJ, kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja Koster dan keamanan. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu, jemaat Tuhan yang bergumul, baik dalam pribadi maupun juga keluarga. Tuhan topang mereka, hadirkan damai sejahtera-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, doa, syukur, dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.